Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51, tapi saya akan membaca ayat 44 dan 51 saja di sini. Mari berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu untuk sungguh-sungguh memahami dan terus memegang iman kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidupnya. Sahabat Kristus, bayangkanlah jika kita berada dalam sebuah rumah makan mewah yang menyediakan hidangan lezat dan menggugah selera. Namun engkau tidak memesan makanan yang kau inginkan. Maka engkau tidak bisa menikmati hidangan lezat dan menggugah selera itu. Nah, sahabat, demikianlah juga dengan kehidupan rohani kita. Jika kita tidak meminta, memohon kepada Tuhan Yesus sang sumber hidup kita, maka kita tak dapat menikmati kehidupan yang kekal. Karena dialah Bapa yang mengutus aku, kata firman Tuhan ayat 44. Yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sahabat, oleh karena itulah kita sangat bergantung kepadanya. Seperti firman Tuhan seolah mau berkata bahwa Bapa sedang mengulurkan tali dari atas gunung atau tebing yang terjal, dan tanpa tali itu kita tidak bisa memanjat ke atas. Demikianlah kita tidak dapat memperoleh keselamatan tanpa datang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang menarik kita ke atas. Itulah sebabnya kita mau datang kepada Yesus, karena Bapalah yang telah menarik kita lewat Yesus untuk menyelamatkan kita, yang telah melemparkan tali keselamatan itu. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah dalam Yesus untuk menarik kita, yang Ia telah melemparkan tali keselamatan itu bagi kita, agar kita sungguh-sungguh memperoleh keselamatan dari Dia. Sahabat Kristus, biarlah kita juga boleh makan roti keselamatan yang telah ditawarkan oleh Dia. Dalam kehidupan, Dialah daging yang telah diberikan bagi kita. Tubuhnya telah diserahkan bagi kita untuk keselamatan kita. Marilah sahabat, kita terus-menerus menerimanya, membiarkannya berkuasa atas kehidupan kita. Dan Ia adalah sumber kehidupan kita. Marilah kita memakannya dengan iman. Dalam setiap perjamuan kudus kita diingatkan untuk memakannya dengan iman, karena sekali lagi Dia adalah sumber keselamatan kita. Sahabat Kristus, janji bagi kita yang menerima Kristus, kita akan menerima keselamatan dari Dia. Mari kita pegang janji itu, karena Dialah yang akan memberikan kepada kita keselamatan itu. Biarlah kita semakin dekat pada Allah dan hidup terus dalam anugerah-Nya. Marilah kita terus-menerus percaya pada janji Allah, sumber kekuatan kita. Dan Ialah yang membuat kita hidup semakin melekat kepadanya. Kiranya renungan ini membuat kita terus dekat kepada Allah saja. Mari berdoa. Ya Bapa, mohon kasih karunia-Mu untuk kami semakin dekat kepada Engkau, untuk terus menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.